bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Medut. Maka hanapu wireun bila seandainya rame dalam bulan Ramadan, urang galak Medut. Gedut lemang, gedut engkeut, gedut dek kue. Yo katanya ya ina pak dipilih wakil bulan Ramadan biasa kapri traweh. Karena kamu lain terbui, dodoi, kue tupit, kue mentega dan kue yang lain. Nah, ini macam-macam kue. Apakah itu yang perlu kita bakar? Ternyata tidak. Yang perlu datut lagi tanya adalah nafsu, yang perlu datut adalah dosa. Dengan puas datut dengan amal. Salah satu amal yang difardukan dalam bulan Ramadan yang paling penting, yang paling urgen adalah puasa. Maka di dalam ayat juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana itu puasa sudah difardukan dan diwajibkan kepada umat-umat sebelummu supaya kamu bertakwa. Miotakalan ayatnya Allah Subhanahu wa taala diserukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Sawa orang yang beriman, kitalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab suci, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan kadarnya Allah. Maka kita tergolong orang yang beriman. Kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat tersebut. Apa perintah Allah di dalam ayat tersebut? Kutiba alaikumusiyam, difardukan kepadamu untuk melaksanakan puasa. Puasa itu kata para ulama adalah ibadat yang farduin. Arti farduin adalah ibadat yang tidak bisa diwakilkan kepada orang yang lain. Ibadat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mukallaf dan orang yang beriman. Tidak bisa diwakilkan kepada orang yang lain. Dia kata, nah anu takun ba anu kayaknya kata tinggal tak puasa dia bu tak kata mak di puasa dia anu untuk ikan mak ataupun takun lagi tanya hanya kata puasa tinggal dia untuk tak kata ayah yang anu hanya ikan ayah karena ibadat puasa adalah ibadat fardu intaban lagi ibadat mayang. Ibadat sembahyang wajib tidak bisa diwakilkan. Kira orang tinggal duduk bak kedai caurat imam, hana gedete tamang luhu. Ate tamang luhu, dukun ba anu atau dukun ba orang lain. Hai bang, ditolong ajak ke masjid untuk niat sembahyang kalau anjir. Taban lagi bu ni. Dewa dua tu. Bucat kurang golong tempat apa jauh, takun ba orang yang pajau bu bak kedai. Ni pajau si adbu ni niat kalau je anjir. Bahkan bila tandanya antara empat pajau bujan urang mungkin akan tak kata ada repotnya. Dia tahu yang anak empat pajau bunga caurau nyawa dia repot berapa kanduri langsung di utama bedari. Kemudian he polipe bedari utama. Ada yang hai kumpul ni cak bulat bubu utama laju bahkan pajau polipe leh. Pane guna bunga hana kenang bu jauh hana kenang bu nyo 3 juta kata ada yang kata bu lagi gede kata sembahyang. Jadi ibadat puasa adalah ibadat fardu'in, saban lagi ibadat sembahyang. Beda pikir lagi tahu bahwa puasanya tak difardukan oleh Allah kepada kita umat Islam, tapi ibadat puasa diinformasikan oleh Allah sudah pernah difardukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sabar lagi sembahyang. Sembahyang yang kita lakukan tiurah di malam 5 bahwate, yang mandu-mandu ibadat sembahyangnya adalah ibadat yang dikumpulkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah SWT dari ibadat Nabi yang ke awal. Kemudian gejok ke sahabat, gejok ke kita umat Nabi Muhammad. Dan yang lagi tanya, puang gara-gara gejoknya Allah Ta'ala kena pubrat kita ke kena putusah-susah kita ke kena perhai kita ke. Justru gejok ibadat umat Nabi yang awal dengan umur yang terbatas 60 tahun atau lebih, akui lebih din ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
meninggikan dan mengagungkan pengikut Nabi Muhammad, meninggikan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal gujak ubena ibadat Nabi yang awal dikumpulkan gujak ke kedai umat Muhammad. Tinggal ada buku lagi dia ada buka kitab. Dalam kitab Ihanatul Talibin bahkan lagi jelaskan bahwa ibadat sembahyang yang kita lakukannya adalah ibadat sembahyang yang dihimpun dan dikumpulkan dari nabi-nabi yang lepas. Kita contoh sembahyang subuh yang kawai dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan umatnya. Kemudian sembahyang zuhur kawai diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan umatnya. Sembahyang asar kawai diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus dan umatnya. Sembahyang maghrib kawai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Isa dan umatnya. Dan sembahyang Isya kawai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Musa dan umatnya. Tinggal dihimpun bujuk ke umat Muhammad. Jadi tadi boleh kita tahu bahwa sembahyang yang kita lakukan di roti malam di Mempawate adalah kumpulan ibadat umat-umat terdahulu. Yang bila seandainya di antara kita atau saudara-saudara kita di kampung yang enggaknya kadang-kadang hanya sembahyang maghrib tau, nya mereka rubah menang gede umat Nabi Isa. Atau sembahyang lo tau, hana kapu yang enggaknya umat Nabi Ibrahim kadang. Karena umat-umat terdahulu juga pernah menerima perintah sholat tersebut, cuman pelaksanaan yang berbeda. Begitu halnya dengan puasa. Maka puasanya yang difardukan oleh Allah SWT kepada kitanya adalah ibadat yang kawai wajib ya Allah kepada umat terdahulu. Dan faedah lihat melaksanakan puasa sebelum di bulan bunuh adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Cenderung yang bertakwa. Arti takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirrawalaniyah. Ibtigha'an mardhatillah, menjunjung tinggi perintah Allah dan ikut menjauhi daripada segala larangan Allah. Ibtigha'an mardhatillah, karena mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, urang dijunjung tinggi perintah Allah, ubena perintah kepubuan, tapi ubena larangan tiga kepubuan. Sembahyang jemaah, puasa jemaah, sedekah legaknya menggap, wajib dan umrah pulang balik. Bahkan kadang-kadang ada dua orangnya wajib kamu tujuh ke. Hai kebukti kadang-kadang di rumah guna ciri kuning dengan latinian tujuh ke. Berarti wajib tujuh ke. Ada nak puasa, nak sembahyang, nak berjagat, nak segala macam, gemumpat pina, gemu judi pina, gegengga pina, gejau harta go pina, gebajau hak go pina, gebuat zalim go pina. Nak gekun orang bertakwa kalau. Oh, tidak orang hanya buat matiannya. Gemu judi hana gegegap hana kaya. Gezalimi gap mana, gejau harta gap mana, gebajau hak gap mana, gesembayang tidak. Gebuat api yang gede, gebuat jaga pi enggan. Belum dikatakan orang yang yang bertakwa. Faedah takwa di bulan penuh adalah ujung akhir menjadi orang yang bertakwa. Menyolih urang raya gede semakin dekat dan takwa kepada Allah, bertanda bahwa ibadat puasa gede diterima oleh Allah. Bila seandainya semakin jauh gede dengan Allah sehabis lebaran, bertanda bahwa ibadat yang gede laksanakan tidak diterima oleh Allah, boleh jadi itu sia-sia. Oleh karena demikian, lakukan ibadat tersebut di atas dasar ilmu dan di atas dasar ikhlas. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, para akhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting untuk terdepu di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran."
Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai buku pedoman, kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda di antara hak dan yang batil. Maka jika dipulih gitu bahwa bulan Ramadannya adalah bulan diturunkannya Al-Quran bertepatan pada 17 Ramadan. 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran dari Puikun Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW ketika halut di Gua Hira. Ini adalah peristiwa terjadi turunnya Al-Quran yang dibawakan oleh Jibril. Bila seandainya ada orang yang bertanya, bukankah Al-Quran diturunkan pada malam Qadar? Ya, benar. Sebagaimana di dalam ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar berada pada akhir bulan Ramadan, pada 10 akhir bulan Ramadan. Sementara tanggal 17 bukan masuk pada 17 ikutnya 10 akhir bulan Ramadan. Apakah ayat tersebut menentang dengan peringatan nuzulul Quran yang biasa diperingati oleh kaum muslimin? Tidak. 17 Ramadan kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, bak malam Qadar kemudian oleh Allah SWT dari azali kepada Nabi dan kepada Baitul Izzah ke langit dunia. Maka inilah terjadi peristiwa turunnya Al-Quran pada malam Qadar dan pada malam 17 Ramadan terjadi di bulan Ramadan. Sehingga ada pula bahwa bulan Ramadan adalah bulan berlomba-lomba untuk meningkatkan amal dan ketakwaan. Salah satunya amal yang paling urgen untuk kita lakukan adalah mengkhatamkan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari sekali, pada malam hari sekali. Ketika beliau menempuh bulan Ramadan sebanyak 30 hari, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Wate Imam Syafi'i ini berangkat dari kota Mekah Gede ke kota Madinah untuk diatur Pak Imam Malik. Perjalanan adalah 8 urang 8 malam. Yang di tengah-tengah perjalanan ke kota Madinah, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari sekali, pada malam hari sekali. Ada Gede ke Madinah sebanyak 8 urang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali. Maka yang paling penting terhadap kita kaum muslimin adalah mari kita khatamkan Al-Quran sebanyak mungkin di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas gitu. Termasuk tadarus Ramadan. Asalkan tadarus Ramadan tersebut tidak mengganggu dan mengusik ketenangan orang yang lain. Bila seandainya urangnya muncul berbagai macam persoalan, kita yang lewat gimana cara yang hukum tadarus Al-Quran melalui mikrofon. Maka ada sebagian ulama yang menjawab, bahkan kebanyakan ulama yang menjawab bahwasanya tadarus Al-Quran melalui mikrofon bila seandainya mengganggu orang yang lain bisa mengakibatkan mengusik ketenangan orang yang lain, baik orang dengar atau orang yang sembahyang atau orang yang istirahat. Itu tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Bahkan para ulama mengatakan itu diharamkan. Bukan membaca Al-Quran yang diharapkan, tapi dengan gara-gara mengeraskan suara bisa mengganggu orang yang lain, itu yang diharapkan. Sebagian orang dipelintirkan, diplesetkan, seolah-olah ulama yang melarang tadarus lewat mikrofon itu adalah persoalan telah mengharamkan membaca Al-Quran. Tidak. Silahkan baca Al-Quran, silahkan sholat sebanyak mungkin, silahkan zikir wirid sebanyak mungkin semau Anda, asalkan tidak mengganggu orang yang lain. Jangan sampai ibadat yang kita harapkan pahala justru menjadi dosa. Ibadat yang kita harapkan untuk menjalani jalan ke dalam surga justru menjadi jalan untuk menempuh ke dalam neraka. Ini tidak dibenarkan. Oleh karena demikian, apapun yang disampaikan oleh para ulama saat ini berdasarkan referensi Al-Quran, hadis, dan ijma serta qiyas para ulama. Kemudian berkaitan dengan pergaulan bebas.
Jadi boleh kita bersama bahwa pergaulan bebas adalah pergaulan yang terjadi di kalangan para pemuda dan pemudi, atau pergaulan yang terjadi di antara kaum muslimin, yang dimana dalam pergaulan tersebut tidak ada aturan-aturan agama. Artinya bebas melakukan apapun tanpa dipandu oleh rambu-rambu syariat dan agama. Misalnya seperti kita contohkan perzinahan. Kemudian ada puigeun remaja-remaja yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian sebagian remaja yang suka melakukan tawuran yang terjadi di antara siswa satu sekolah atau satu universitas dengan sekolah yang lain. Kemudian terjadi berbagai macam pergaulan bebas. Tadi pula kita bahwa pergaulan bebasnya adalah tanpa penyakit. Miolong ibaratkan bahwa pergaulan bebasnya adalah tanpa penyakit. Bila seandainya kita tajak apa tidak dokter, tak pegang. Bila dokter sakit tu, kita yang dokter tu sakit tu, sakit ulai, mendung-dung, mendung-dung. Menghidung, batuk, sesak nafas, perut mangin. Yang le doktor, bukanan baju. Hai tunggu lu baju dok. Buku yang na. Hai mana doktor. Tunggu lu baju, buku yang na. Na kuih genya ipanggang manok minum lendak. Na ipanggang kuih gen kameng ipanggang mulu. Kita kuan hari ni lewayo. Dumpu tu. Oh, draw na lambu. Yan mangin pro na kanya. Yo, lambu bro. Kuno ba ule na ipu lambu. Naik sesak, ibu lambu. Bagi banjaran, ai cara lagi, lebih dia akan letak maju je. Yang di betan kara, yang gerung-gerung lebih jauh itu. Yang kira-kira makanan jengkumangin hindarkan. Olehnya, nyona repet balu, lung tulis repet. Kita ubah putih, kemudian ubahnya berutin masjid, insyaAllah boleh. Pergaulan bebas lagi nanti. Biar aja kalimat pergaulan bebasnya apa ulama? Tadinya, yang dulu pergaulan bebas di Banjaran. Ganggap ulama bahwa pergaulan bebasnya adalah salah satu daripada sekian banyak kejahilan atau itu penyakit. Maka cara ji pakiban pertama ini dia guna panduan khusus tahindari. Cara tahindari pakiban dengan ilmu agama. Cara tahindari pakiban tabatasi pergaulan. Cara tahindari pakiban lingkungan tak jaga. Cara tahindari pakiban teman tak pilih-pilih, harus selektif. Yang pertama ilmu agama sudah ada, kemudian lingkungan gedanya kagak, kemudian ngon gedanya selektif, tak pilih-pilih yang get yang hanagat, insya Allah gedanya han terlibat di dalam pergaulan bebas. Ini bisa digedi dananya. Bahkan orang di Medina, bahkan terjadi hamil di luar nikah. Bahkan muda-mudi melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Jawaban ji dengan gara-gara mereka tidak paham ilmu agama. Jawaban yang paling nomor satu, karena tidak paham ilmu agama. Kenapa muda-mudi dan remaja terlibat dalam
penyalahgunaan narkoba? Jawaban Ji, karena tidak paham ilmu agama. Kenapa remaja, siswa dan siswi suka tawuran? Bahkan tawuran sudah menjadi hobi. Saya kata tawuran yang kamu ngani. Na pale kapo langki, na para, na obeng, jak ulagan genteng kan korpen apa? Obeng, ranti, pale, lenggi. Kenapa terjadi? Oleh yang terjadi dalam puigun di kalangan para pemuda dan pemudi, banyaknya yang menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak penting. Mana penting? Tapi wadah untuk nongkrong, kumpul kebok, bola, game, yang kadang-kadang bisa melalaikan. Nyokan kayak ham dan main game, silakan main game. Asalkan wadah main game benar saya. Mio kira-kira itu potensi diri kita nyonyo, hanya cocok. Jian ke apa kenyang, relah mental, relah moral, relah akhlak lebih baik kita jauhkan diri. Nah persoalannya, wadah dan pendapat ada yang mau, bahkan ada yang terjadi betul-betul. Berdamailah yang 70% pengaruh dari ubena persoalannya, muncul persoalannya dari pengaruh-pengaruh, maka 70% pengaruh tersebut diakibatkan remaja-remaja Islam tidak paham ilmu agama. 15% karena lingkungan yang tidak benar, 15% itu gara-gara kawan, teman, dan sahabat yang tidak benar. Maka dalam hal ini bagaimana cara atasi? Solusi adalah gedanya harus kembali kepada ilmu agama. Alhamdulillah uranyo gedanya le pengajian dan taklim. Bila seandainya gedanya orang yang giat belajar, mungkin rata tempat nak taklim. Nah taklim Abu di Palu Gading, nah taklim Abi Zuhri di Palu Gading, nah taklim Abi Sufi, nah taklim Tukubat, nah taklim Walid Jala di di Bangka, nah taklim Gureng Gedeo Syekh Buk di Limpang Pur, kemudian nah taklim Abi Isa, nah taklim gure-gure yang lain. Maka ketika kita dekat dengan ulama-ulama tersebut, insya Allah kita akan lepas daripada pergaulan bebasnya. Punya urut tenin tajak taklim, urut lata tak papi wate untuk taklim, urut puikun Rabu, Amin, Jumat, Sabtu sampai Minggu, sampai Senin lagi. Kita berada di dalam kondisi taklim selalu. Berarti kita berada dalam kondisi senantiasa dekat dengan para ulama dan mengenal siapa itu para ulama, tahu akan Allah dan tahu akan Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita melakukan kemaksiatan dengan cara terlibat di dalam pergaulan bebas. Tidak ada waktu bagi kita untuk bergaul bebas dengan orang yang lain. Bandura Minggu dan jangan alih itu lejo barang saya ngabuburit karena kitanya para cowok-cowok yang cowoker kan adalah orang-orang yang jemaah taklim tinggal jauh.
sesuatu untuk kamu. Hana wate lu kata. Ita yang berarti hana sayang dari beliau. Justru lu sayang kata. Maka lu taklimnya adalah untuk lu bekali ilmu agama. Ketika kita sudah nikah nanti, insya Allah saya bisa membimbing Anda untuk sama-sama kita menuju ke dalam surga. Nanti kita yang agama-agam, ikhwan-ikhwan, ikut, dan cewek, yang kibat, wiwi dia, langsung dia jauh. Nanti pakai taklim mana aja hadiri pakai nabur babu akan ham teman hadiri nabur babi kubi akan karaya hari nabur kue kun api gede karaya lagi hari nabur kau di dalam karaya lama nanti titik, maka nabur bacaku. Ate kita nyo kakental dengan ilmu agama, hana sama pengaruh dia. Nangon hayak, hati pengaruh. Bukan karena kental dengan ilmu agama. Maka ilmu agama yang boleh. Ada boleh kita yo, la takrabu zina, dekat dengan zina, dekat saja, jangan apalagi melakukan. Ada boleh kita yo, bahwa bahaya narkoba, bahaya yang memabukkan itu sangat berbahaya. Bahkan dalam kita kebukaan, nanti itu 20 buah macam penyakit yang ditimbulkan gara-gara narkoba. Di antaranya adalah penyakit dia, penyakit gerah, penyakit pijuan, antengun, mata merah, penyakit buduk, penyakit lupa, penyakit bungo, gada maler, penyakit bungo. Yang itu Pak. Dan penyakit yang paling raya adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan selamat iman. Inilah yang dikhawatirkan. Ketika kita yang kata itu, oh alhamdulillah kita benar terhindari. Ya udah beliau baikon, Pak Gede, kan tak baca. Ini adalah racun. Hati-hati, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan minum, jangan telan, jangan kumur-kumur dengan baygon ini, karena mematikan. Kira-kira ada buah rumah, ada jampungan susu, baygon pakai susu, batu, Mio Nurdi hari Nurdi dari dingin, oh kata kuat dulu nih. Nurdi hari pakai susu, punya baygon pakai susu. Nah, orang sehat kerja baygon. Nah, orang sehat kerja baygon. Hana. Orang sehat, orang cerdas, orang pintar, dia tidak akan meminum itu baygon. Maka begitu puanyan bahaya. Begitu halnya dengan pergaulan bebasnya. Mio katanya karena ilmu. Orang yang kata dipuah bahwa bahayanya pergaulan bebas tersebut akibat ikut taklim daripada para ulama, insya Allah kita tidak akan terlibat dalam pergaulan bebas tersebut. Kira-kira info? Oh, long tunggu, long kuliah, long jadi pula. Pergaulan seputaran yang saja. Di Banjaran. Menyodor lulu rinam, jak kuliah kadang atau jak di pula ataupun orang kantor, banyak kawan-kawan lelaki. Maka lebih baik bagi kita untuk menutup aurat serapat-rapatnya. Insya Allah akan terjaga untuk terhindar daripada pergaulan bebas. Menanti kita yang agak-agak di Banjaran kita agar terhindar.
Maka menjadi pula kita bahwa menjaga mata, menjaga pandangan itu bagian daripada kewajiban. Bila seandainya kita hanya terjaga pandangan tersebut, kita akan berdosa. Maka jagalah pandangan agar kita terhindar daripada pergaulan bebas. Selektif memilih teman, melihat lingkungan yang lebih baik agar kita menjadi orang yang lebih baik, tidak terlibat di dalam pergaulan bebas. Mungkin yang padi-padi poin yang mampu Tuan sampaikan dalam suasana yang dingin, semoga memberi manfaat bagi pribadi Tuan dan umumnya kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian. Sabar dulu. Berkaitan dengan poin macam-macam yang kita kalian bahas meso semuanya. Sehingga kita lebih kagum kepada ustaz-ustaz luar daerah ketimbang ulama-ulama yang dalam kampung dong. Bagaimana dia buat bak masjid? Halah buatnya kan kita kalian kita YouTube. Bagaimana dia buat babu? Bagaimana ikut taklim bak kumpulan? Bagaimana ikut taklim bak abi pulit? Bagaimana ikut taklim bak ulama pulan? Alah kan dia tak ikut bak YouTube. Dan lebih kan tak yang tok tiga ulama. Ramai ulama-ulama lain yang dalam internet. Dia bagian daripada penyakit etis. Hanjut jutanya lebih tak unggulkan ulama-ulama luar daerah tersebut ketika ulama-ulama yang ada di dalam kawasan kita ini menentang dengan kemauan dan hun kita yo. Lanjut. Betul. Karena yang semano agutanya wate mate adalah ulama lokal. Yang tajhid main kitanya, tajhid main urunci kitanya, yang tukang buat, yang tukang kirim doa ke urunci kitanya yang kaminggai adalah ulama lokal, bukan ulama luar daerah. Maka bila seandainya wate dibuka YouTube-nya, wate dibuka internetnya, wate dibuka medianya, nah pendapat yang menyalahi dengan ulama-ulama lokal, ulama Aceh khususnya, lebihkan aja ulama gedanya, tak kesampingkan dulu ulama luar. Maka ulama luar yang berfatwa tersebut berbeda tempat, maka berbeda jawaban. Wadah kita le ulama Aceh, oh kondisi Aceh urunnya menau, maka hukum yang lebih cocok urunnya menau. Ada kita le ulama lain tu daerah Jawa tu yang lebih cocok lagi yang hukum. Lagi tanya yang buka-buka YouTube, buka internet urunnya, baik lata, baik berangkah harus kedepankan fatwa ulama lokal. Hanjir tak aku ikut tak singkirkan fatwa ulama lokal. Kemudian terkait peristiwa duka Dajjal, kiamat, ulang yang berusaha. Nah, orang di daerah Aceh Besar kebegah Pak Long Tungku. Yang dipancara aku, yang Tuhan baik 16 Ramadan. Dia juga lihat 16 Ramadan. Sudah loh dia, mau bukan dengan keduhan bukan keamalan tapi tinggal ke apa itu yang ke hati. Maka dia belanda. Ada ulama lokal kedepankan dulu ulama lokal. Bila seandainya ada yang menentang, utamakan ulama lokal. Lebih baik ada yang hukum Abu. Oh, hanya merupakan Abu, ada murid-murid Abu yang sudah tampil di masyarakat. Oleh karena demikian, mari sama-sama kita cocok kesimpulan. Pertama, tadi pula kita bersama bahwa Ramadannya adalah bulan untuk kita tingkatkan bina amal kebajikan. Yang bebas, solusinya agar kita terhindar daripada pergaulan bebas di masa-masa remaja semacam ini. Ayo mari sama-sama kita kerahkan semua kekuatan kita, kesempatan dan waktu kita untuk taklim dan taklim. Ikut pengajian para ulama, ikuti para guru dan ulama-ulama daya agar kita selamat. Kemudian yang ketiga, jangan latah. Bila seandainya kita bermedsos, kita bermedia sosial, jangan latah. Ikuti arahan-arahan para ulama. Bahkan kita harus mengutamakan dan mengedepankan fatwa dan jawaban ulama lokal.
jika seandainya menentang dengan ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ada di dalam YouTube. Apalagi kita harus berhati-hati bahwa banyak ustadz-ustadz Wahabi, Syiah, liberal, dan ustadz-ustadz dari kalangan kelompok yang bukan Ahlus Sunnah berada di dalam YouTube. Kita harus selektif. Kita harus memilih siapa guru yang bisa kita jadikan untuk mengambil ilmu daripada mereka. Mungkin sekian saja. Ya, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab. Ya, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru kita Panas yang telah memaparkan mengenai ibadah puasa dan buka bebas. Jadi ini kami telah menampung beberapa pertanyaan dan akan saya baca satu lagi. Ini yang pertama, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah kalau kami perempuan ini mandi hadas besar di saat matahari telah terbit? Apakah masih sah puasanya atau batal? Terus yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya bagaimanakah hukum menjual makanan di siang hari bulan suci Ramadan? Yang kedua, yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz, apa saja perkara yang dapat menaklukkan puasa dan bagaimana solusi untuk menghindarinya? Yang pertama, mandi hadas besar saat matahari terbit karena tidak sempat mandi sebelum matahari terbit, maka ini tidak membatalkan puasa. Mandi hadas besar setelah matahari terbit itu tidak membatalkan puasa. Itu jadi gedanya lupa di siang hari bulan Ramadan, kemudian pulang semacam lupa lah pokoknya, tanpa atau halangan yang belum sempat mandi. Sementara gedanya tidak sengaja, lupa bagaimana belum sengaja, ya program lupa boleh. Hanya saja. Jadi karenanya adalah perbuatan yang memang hanya sengaja, maka hana pupu bila seandainya dia mandi hadas besar sesudah terbit fajar. Adapun puasa gedanya yang tidak disyaratkan dia berada dalam kondisi suci. Yang disyaratkan dalam keadaan kondisi suci adalah sembahyang. Bila puasa golong tempat taman junub yang dia untuk puasa. Lalu bagaimana ketika kita ikut mandinya kita mau iya? Nah, otomatis ditanya kita mandonya batasan lahirnya bukan mendung. Termasuk mohon maaf bagian anus yang nampak ketika kita buang hajat, kemudian bagian organ yang nampak ketika wanita buang hajat itu juga harus sampai air ke situ. Dan itu bagian zahir, bukan bagian batin. Maka ketika kita mandi junub harus sampai air ke situ. Kalau misalnya ketika kita mandi junub tidak sengaja ada percikan air yang masuk, nah apakah bisa membatalkan puasa? Maka itu tidak membatalkan puasa, karena hanya sengaja. Kecuali itu tajok iya, kaling dalam punya. Adapun tajok kaling lam hidung, yang berarti udah puasa, karena dia memang sengaja. Tajok ini ada pun junub, ide dah. Ya, yang pertama, yang kedua, jual beli makanan di siang hari bulan Ramadan, apakah dibenarkan? Bila seandainya orang yang menjual tersebut umum, yakni dijual kepada siapa saja, itu orang yang menjualnya berdosa karena menjual makanan di siang hari bulan Ramadan, sementara kewajiban orang harus menahan lapar dan dahaga, dia mendukung orang yang tidak berpuasa. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Orang yang membantu orang yang bermaksiat tidak berpuasa, maka dia bagian daripada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Kecuali bila seandainya
ada warung yang khusus memang diperuntukkan kepada orang-orang yang ozon. Saya seperti orang perempuan yang sedang ozon, sedang kondisi menstruasi, atau ada menyusui, atau dalam keadaan berpergian, maka orang yang menjual itu tidak masalah karena menjual kepada orang yang ozon. Tapi menjual makanan kepada orang yang tidak ozon sementara dia tidak puasa, ini bagian daripada kemaksiatan. Adapun transaksi yang kita lakukan itu tetap sah. Uang yang kita ambil itu halal. Buat ditanya sakai yang berdosa. Apa lagi kita sembahyang dan ijaju. Tacu ija dan sembahyang dan ijaju. Sembahyang kita yang sah tidak menutup aurat. Cuman buat ditanya tak pakai ijazah yang berdosa. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang memakruhkan saat berpuasa. Hal-hal yang memakruhkan saat berpuasa adalah perkara-perkara yang bisa menimbulkan nafsu ataupun syahwat ataupun bahasa kita menggugah selera. Yang makruh. Itu contoh ni lagi katanya ibadah ada pegang tapi nabung lagi contoh katanya tak pakai wangian ataupun parfum yang bagian daripada untuk membangkitkan syahwat, ataupun tak pakai lotion yang lotionnya mubah wangi tinggal ada dapur kan karena ekspresinya ada dapur. Yang berarti katanya kata nikmati tarafuh syahwat, kata nikmati kenikmatan. Ini hal-hal yang dimakruhkan. Dan di dalam juga ada padokan, ada nama hal-hal yang bisa membuat katanya ibadah nafsu yang bisa memakruhkan dalam berpuasa dan bisa mengurangi pahala puasa. Tidak bisa membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Baiklah, ini mungkin yang terakhir karena kan informasi waktu yang tidak mendukung. Ini yang terakhir Ustaz. Ini bagaimana tanda orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di bandara tidak urun tanda bahwa banyak yang dirasakan malam Lailatul Qadar. Yang secara yang berarti pengalaman spiritual. Hanya ada orang ceritakan, bahkan untuk orang sendiri hanya untuk orang rasakan. Di bandara ada cerita baru. Kemudian cara tanda-tanda lagi bagaimana? Tanda secara pribadi mungkin hanya ada orang pegang. Di bandara tanda. Cuma dalam kitab Haji Ahmuyubi Nabi sampaikan tanda malam Qadar. Dan tanda kita yang rasakan malam Qadar. Tanda malam Qadar terasa malamnya agak tenang, agak tentram, agak hening. Kita nyata ibadat malamnya lebih leluasa, lebih hangat, lebih nikmat. Kemudian ketika siang harinya kita terasakan bahwa terik matahari itu tidak begitu sengat. Karena sayang malaikat melindungi cahaya matahari tersebut. Kemudian di siang harinya hana tak tarik mendorong, hana tak mendung. Hana sampai ujung. Yang mungkin bagian daripada tanda-tanda malam dan urut Lailatul Qadar. Tapi secara pribadi katanya ada terasakannya malam Qadar. Yang hana ada orang rasa. Bahkan yang pribadi lo kan bukan terasa be. Betul. Karena yang kata rasanya itu takut ujungnya mati. Hebat hal dong. Yo merempat malam Qadar. Yang hadir benar. Jadi ino fokus kitanya sebagai umat Muhammad di bulan Ramadan adalah mulai pun puasa sampai akhir bulan Ramadan kitanya konsisten juga beribadah. Terserah mau dapat malam Lailatul Qadar di mana saja terserah. Yang penting kita di malam itu ada ibadah. Cuman yang juga rumus dari Imam Ghazali dalam kitabnya juga malam Jumat terjadi pun bulan Ramadan yang malam Qadar gede 27. Merasa dia bak malam Jumat, berarti yang terjadi malam Qadar 27 bulan Ramadan. Maka buku dah belum 27 tahun. Buku dah malam 27 kan. Mulai sini juga persiapan. Mudah-mudahan berarti kabeh lain dana. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi pribadi Tuhan, juga bermanfaat kepada orang lain.
Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya banyak pertanyaannya, cuma dikarenakan waktu nggak bisa baca semua. Jadi terima kasih buat guru kita Kepala Malik yang telah memaparkan mengenai ibadah puasa dan mengenai cara berdoa, mengenai bahaya terlalu lebar. Semoga acara yang ini mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita ya, Tunku Anas bin Malik beserta Tunku Munazir selaku moderator, dan sedikit himbauan ya. Sebelumnya Tunku sudah menginstruksikan memakai masker semua, tapi ada yang tidak memakai masker. Belum ada aja di laut ini ya, itu memakai masker. Jadi anak buku yang cuma himbauan karena ini adalah keadaan corona. Jadi lo kalau itu kan suara pakai ya suara kontrol. Macam mana yang mulia yang baik dan kalian karena di kayo alhamdulillah yo apresiasi yang sangat luar biasa yang harus kita ucapkan. Turunnya mungkin tidak membuka adanya silaturahmi yang mungkin sepatah dua kata yang terlebih itu dua kata untuk lebih berkah. Kalau pun ada itu video nanti berusaha mungkin Bapak ingin memperkenalkan diri dengan remaja masjid bisa bilang saling remaja masjid bisa bilang saling sekitar jumlah 85 orang anggota remaja masjid. Nah 85 orang mungkinnya juga ada murid-murid dari tahfidz yang hadir yang hari-hari ada SMA. Mungkin yang di lomba karena Bapak mau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la nabiyya wa rasulullah. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah serta izinnya pula acara pengajian remaja milenial dan Tuhan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula kita sajikan kepada keluarga Muhammad Sallallahu serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia beriringan di dalam. Yang kami muliakan dan yang kami hormati kepada sahabat Tuhan, budaya Tuhan, Tunku Anas bin Malik. Jadi kamu perkenalan pertama wate acara Karapati Selagi Audit. Kebetulan acara watenya acara silaturahmi di Tasabah, Ikatan Santri Sangkelan Belangpala dari Kabupaten Bekasi Badarul. Kemudian yang kamu hormati yang luar biasa kepada Ketua Remaja Masjid Bujang Salim beserta seluruh keluarga besar Remaja Masjid Bujang Salim. Kemudian juga di tengah tanya bersama, terima kasih atas kehadiran Ketua KPI Kecamatan Wangara beserta bentang tamu andalan. Hanya dulu dari Wangara. Alhamdulillah kami hadir dengan tanya utama. Untuk yang pertama izinkan lagi Nandantuan Nawafil Mahida, sering dipanggil Yuda. Nawafil kan lebih galak dengan panggilan Nawafil, tapi lebih populer dengan Mbak Nawafil karena dengan sebutan Yuda. Nun ini perlak, tapi rayu di Lusmawe. Jadi pekan rayu di Lusmawe kebetulan ulun ciulun kerja di Asamera. Sebagian adik-adik di Lokasi belum populer namanya Asamera. Dulu Asamera sebuah perusahaan minyak termasuk yang terbesar di dunia yang ada di Aceh Timur. Kebetulan dulu si Tuan kerja ini
Tahun 88 asam merahnya itu cadangan minyaknya habis. Kemudian akhirnya mencoba peruntungan lamar kerja di PT Arun, dan tahun 8 lagi kamu keluarga pindah lah ke daerah Bambulo, belum tinggal di Komplek Arun. Untuk riwayat pendidikan sendiri, SD sampai dengan SMA di Taman Siswa Arun, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah yang dibiayai salah satunya oleh masyarakat Aceh Utara, yaitu di sekolah kedinasan Klaten Mantan STPDN, nanti masih mungkin lebih populer dengan nama IPDN. Kemudian selanjutnya setelah tamat pendidikan, penempatan tugas di Aceh Utara, tahun 2008 sempat bertugas di Sedakap di bagian pemerintah dan kampung. Kemudian tahun 2010 sampai dengan 2020 sempat bertugas di Bandar Baru, mulai dari jabatan Sulawesi Rendah sampai dengan di posisi Damat. Dan kemudian sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kami diamanahkan oleh Bapak Bupati Aceh Utara per tanggal 10 April 2020 untuk diberikan satu cobaan. Yang kedua, cobaan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menjadi camat di Kecamatan Utara. Maka kita sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mungkin yang salah boleh dikoreksi. Khalifah ketika diangkat menjadi khalifah, kalimat utama yang terucap waktu itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Cuman walaupun kita belum kualitas mereka, tapi tidak kita juga mencontoh bagaimana perilaku hidup dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang perkenalan singkat dari kamu. Selanjutnya mungkin bisa sering berjalan waktu kita berjumpa dan bertatap muka. Yang jelas ada sedikit kecemburuan dalam pribadi kepada remaja-remaja masjid, karena zaman kamu terpaksa ikut remaja masjid. Tapi gara-gara terpaksa rasanya indah datang, luar biasa. Karena masa-masa kamu di usia adik-adiknya pas tengah puncak konflik pokoknya. Jadi tempat yang paling aman dan paling nyaman adalah masjid. Daripada tanggung kan tak tambang remaja masjid itu sebenarnya. Dan alhamdulillah ternyata kegiatan itu luar biasa. Kecemburuan yang kami ungkapkan, alhamdulillah adik-adik ada di posisi sekarang di kondisi nongkrong yang cukup aman. Jadi sehingga bisa mengikuti aktivitas dan berbagi dalam kegiatan-kegiatan masjid. Yang perlu adik-adik sadari bersama, Masjid Bujang Salim ini adalah masjid besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung. Jadi di Aceh Utara itu cuma ada 3 masjid yang dipersamakan dengan Masjid Agung. Yang pertama Masjid Agung Bersyukur, kemudian di Masjid Agung di Tanah Jamboy, dan Masjid Agung Bujang Salim. Jadi status remaja masjidnya tinggi statusnya. Jadi termasuk menjadi rujukan kepada kemasjidan-kemasjidan yang ada di Aceh Utara. Nah, jadi ini salah satu beban yang jangan sampai nanti kita yang pakai punya jaket masjid ya. Nah, yang ada lambang ini yang deviasi di luar. Punya deviasi untuk menolak sekali selawasa dengan ketua KPI. Nah, jadi jangan sampai tercipta apa juga katanya anak remaja masjid. Kita itu nomor 1 dianggap, kita itu rujukan dianggap. Jadi maka harus banyak hal yang perlu kita sikapi, dan banyak hal yang perlu kita jaga. Kemudian di kesimpulan yang kedua, melihat kondisi lainnya, dengan Pak Ketua Pegang ada lembaga tafid dan lain-lain, ingin cenderungannya positif. Karena la astati anda dalam ulu adil Arabi. Biar ini kalau kita lihat ini mungkin bahasa Arabnya lancar-lancar, bahasa Quran yang juga bagus. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu ibarat kata bagi pribadi, orang tua dan orang banyak. Sering-seringlah berdoa untuk Kecamatan Dewantara ini. Dan kami yakini doa-doa adik-adik insya Allah bisa jawab. Jadi sebelum kami tutup, ada sedikit masih salah untuk mulai koreksi. Surah Al-Anfal ayat 2 masih salah dikoreksi di yang tabir Al-Quran, yang Al-Quran. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda mukminnya seseorang adalah ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan dibacakan ayat-ayat Allah maka makinlah bertawakal dia kepada Allah, dan semakin istilahnya dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memungkinkan Allah malah berusaha. Dalam surat Al-Anfal tersebut disebutkan ketika disebutkan ayat-ayat Allah maka bergetar hatinya, disebutkan nama Allah bergetar hatinya, disebutkan ayat-ayat Allah mungkin bertawakal. Untuk malam buah puasa, apakah kita disebutkan nama-nama Allah itu sudah mulai bergetar hati kita, dibacakan ayat-ayat Allah ini makin bertawakal kita? Kalau belum, maka saya pribadi, teman-teman, rekan-rekan, ayolah kita sama-sama introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dalam diri kita. Kadang-kadang saja belum beruzon, kadang-kadang hati kita belum bersih dan lain-lain. Apalagi ya bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Setiap malam kita mendengarkan tadarus Al-Quran. Apakah kita apa ya? Bahkan ada di tempat lain tuh yang marah dengan tadarus Al-Quran. Di Banjarab itu menasanya, karena belum itu malam-malam. Yang bukan dia bergetar hati, yang dapat bibit belum hatinya gitu. Memang bergetar hati di sini maknanya positif dan dibacakan ayat Allah, maka semakin bertawakallah kita. Semoga kita menjadi golongan yang demikian, dan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan sangat lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan yang terakhir kami coba sebuah perumpamaan, dan perumpamaan ini kami yang buat sendiri juga bisa dikatakan demikian. Yang banyak tentunya mudah untuk mengingat yang sedikit, dan yang sedikit tentunya susah untuk mengingat yang banyak. Artinya apa? Ketika kami berdiri di sini, tadi guru kita berdiri di sini, hari ini kita langsung melihat ini Tengku Anas bin Malik. Sekarang giliran saya, hari ini adik-adik semua lihat, oh ini rupanya Pak Jamaat baru. Dan hari ini yang semua yang ada di sini otomatis langsung mengenal saya. Dan tentunya saya membutuhkan waktu untuk ingat teman-teman kalian. Dan itu berupa Pak Jalan, sombong tak juga pada makai. Ditolong ditegur, jumpa di jalan, tolong ditegur, ibu siapa saja, mungkin assalamualaikum Pak Jamat, kamu remaja masjid Ijang Jaling. Ya, jadi kita bisa lebih akrab ke depannya. Jumpa kita di jalan dan lain-lain gitu kan. Jadi bisa untuk kebersamaan lah. Dan yang terakhir, berhubung kami sudah diamanahkan untuk bertugas di sini, kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman adik-adik kami di remaja masjid. Karena seperti tadi yang kami yakini, insya Allah doa adik-adik ini mustajabah. Doa adik-adik mustajabah. Kenapa kami katakan demikian? Teringat kita ketika ulama berdoa jarang sekali dengan kata-kata alhamdulillah, tapi mereka berdoa tetap dengan kata-kata alhamdulillah. Kami berlindung, tapi personal kita sering keluar dengan kata aku berlindung. Artinya apa? Mereka yang berpikir kepada Tuhan, maka kesejahteraan akan menghampiri mereka. Jangan berpikir kesejahteraan itu bangunan fisik saja. Kesejahteraan itu banyak maknanya. Dan kami yakini ketika adik-adik coba mulai belajar berdoa untuk kepentingan banyak, insya Allah Allah akan mudahkan jalan-jalan adik-adik ke depan. Ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan, semoga Bapak Camat Dewantara, yaitu Bapak Camat yang baru, semoga diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Dewantara. Mari sama-sama kita aminkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian inilah acara yaitu pengajian atau Ramadan Remaja Milenial. Sekarang sudah bisa mengambil makanan yang sudah dilakukan oleh Husni ya. Tolong Husni bagikan. Yang kam deh. Silakan yang putra sebelah sini, ini tamu ya. Sebelah sini tamu. Yang kam silakan. Dengan syukur wa amantu wa ala rizqika astartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kubanting puasa aja ku judo jado laidung yang lagi ambil. Kubanting puasa na mesti kamu.
Seperti bukan dulu jarol ada buka karena kan lebih afdal daripada buku ini. Lebih afdal kan buka orang dengan bukan cerah ni. Buku cerah ni. Anak mesti dengan penuh.